Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family. Senang sekali kita masih bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kami bisa bangun dengan tubuh sehat segar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami mau datang lebih dulu kepadamu. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini memberikan kekuatan untuk kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan terlebih lagi memampukan kami agar kami bisa jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah punya hati tapi tidak punya perasaan sama dengan zombie. Ayat firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ayat ini diambil dari kisah para rasul, di mana pada saat itu, saat penyebaran firman Tuhan disampaikan kepada banyak orang, salah satunya adalah Filipus yang menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan. Saat itu Filipus ada di Samaria, di kota Samaria. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang Samaria ya, karena mereka membenci orang Samaria. Pada saat itu Filipus ada di suatu kota di Samaria dan memberitakan tentang Mesias kepada banyak orang. Nah, dari orang banyak yang mendengarkan tentang pemberitaan Filipus itu, banyak sekali yang menerima Tuhan dan bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Salah satu daripada orang-orang yang memberi dirinya dibaptis adalah seorang yang bernama Simon, yang dari dulu dia suka melakukan sihir di kota itu dan dia membuat rakyat di kota Samaria itu takjub kepadanya. Dan karena itu dia menjadi seorang yang sombong dan dia belaga menjadi seperti seorang yang penting. Nah, tapi karena pemberitaan Filipus kepada orang-orang Samaria itu, maka sekarang banyak orang-orang Samaria seperti dirinya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, ketika para rasul-rasul yang lain di Yerusalem mendengar tentang kinerja Filipus di Samaria, mereka kemudian mengirim Yohanes dan Petrus ke situ. Dan semakin dengan kedatangan dua orang rasul ini, maka semakin banyaklah orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri mereka dibaptis. Hanya sayangnya pada saat itu orang-orang itu hanya dibaptis dengan air. Dan ketika Petrus dan Yohanes melihat hal itu, mereka kemudian menumpangkan tangannya di atas orang-orang itu dan kemudian mereka mendapat baptisan Roh Kudus. Hal itu dilihat oleh Simon, ya, dan dia merasa bahwa dia juga menginginkan kuasa yang seperti itu. Karena itu dia berkata kepada Petrus dan juga Yohanes untuk memberikan kuasa itu dan dia membayarnya dengan uang. Kenapa? Karena Simon tidak mengerti bahwa kuasa itu bukan bisa dijual belikan, tapi kuasa itu berasal daripada Allah sendiri yang disalurkan melalui Petrus, Yohanes, juga rasul-rasul yang lain. Karena itu seperti yang dikatakan di ayat 23 tadi, bahwa dikatakan bahwa hati daripada Simon ini seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang zombie, kita tahu bahwa zombie-zombie itu mereka memiliki hati. Karena pada dasarnya mereka itu manusia. Sebelumnya mereka adalah manusia yang hidup. Tapi setelah mereka mati, mereka tidak punya perasaan lagi. Mereka masih punya hati tapi mereka tidak punya perasaan. Nah, karena itu dikatakan bahwa mereka itu adalah zombie. Nah, apakah kita mau menjadi zombie seperti mereka? Tentu tidak, ya kan? Karena itu kita harus punya hati yang bagaimana? Yang pertama adalah hati kepada Tuhan, pencipta kita, pemberi hidup kita. Dia yang memberikan kita nafas kehidupan, dia yang menyediakan segala kebutuhan kita, dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dia yang membangkitkan kita dari
kehidupan yang lalu menjadi yang seperti sekarang ini. Dia memproses kita sedemikian rupa sehingga kita bisa jadi seperti sekarang ini. Hati yang bagaimana yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu. Dan kalau bisa kita tambahkan dengan segenap waktumu, dengan segenap apa yang ada padamu. Apa yang kita lakukan saat ini terutama bagi kita yang melayani, itu sama sekali belum cukup untuk kita bisa membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih Dia telah memberikan nyawanya kepada kita. Itu tidak akan pernah cukup karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa, tidak terbatas, tidak akan bisa kita balas dengan apapun juga. Karena itu harus bagi kita yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita harus memberikan hati kita, hidup kita, semua yang kita punya itu untuk Tuhan. Kenapa? Kita ini apa sih yang kita punya? Apa yang kita jalani sekarang? Mungkin Anda seorang pegawai, atau mungkin Anda mempunyai perusahaan, atau mungkin Anda punya toko dan sebagainya. Semua itu atas izin Tuhan. Saat kita lahir, kita nggak bawa apa-apa. Begitu juga saat kita mati. Apa yang kita ada saat ini, yang kita terima saat ini semua adalah karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena itulah kita tidak akan pernah bisa membalas kasih setia kebaikan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan buat Tuhan. Jika Anda bisa melayani, lakukanlah dengan baik. Layanilah dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut. Saat beribadah, saat menyembah, berdoa, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Adakan waktu untuk WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Begitu juga dengan hal-hal yang sehingga kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dan menjalin hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kalau seseorang berbuat salah kepada kita, maka kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Itu artinya tidak terhitung. Kita harus mengampuni terus-menerus. Begitu juga apa yang diajarkan Bapak Gembala pada minggu ini adalah salah satu karakter Tuhan, ciri khas Tuhan adalah belas kasihan. Kita harus punya belas kasihan terutama kepada sesama kita, kepada keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di lingkungan kita. Jangan kita menahan-nahan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita. Saat kita tahu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Berapa terlalu sering di dalam keempat Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu berbelas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi salah satu ciri kalau kita bukan zombie adalah kita punya belas kasihan terhadap sesama. Walaupun bukan berarti kita seperti center class yang menghambur-hamburkan. Saat kita menolong seseorang itu nggak harus selalu dengan uang. Kita bisa memberikan motivasi, semangat, penghiburan. Kita bisa berdoa. Itu juga bisa kita lakukan buat sesama kita. Tidak harus melulu dengan uang. Dan kalaupun Tuhan gerakan kita untuk memberi, lakukan. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang. Berarti Tuhan tahu bahwa orang itu sangat membutuhkan. Jadi kalau Tuhan gerakan kita untuk membantu orang tersebut, jangan tahan-tahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan sampai kita menjadi seperti zombie. Kita punya hati, tapi kita tidak punya perasaan. Perasaan yang tertuju kepada Tuhan, perasaan yang tertuju kepada sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.